Alasan Iran tembak 300 misil ke Israel hingga Rusia kirim kapal rudal. Serangan ratusan drone Iran ke Israel pada Minggu diklaim sebagai bentuk perlawanan atas genosida Zionis terhadap Palestina. Serangan udara Iran juga dilakukan beberapa pekan usai Israel menyerang kantor konsulat Iran di Damaskus, Suriah, dan menewaskan beberapa petinggi Garda Corps Revolusi Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan tindakan defensif mereka itu ialah untuk membela diri, sekaligus menunjukkan sikap Iran dalam perdamaian dan keamanan regional serta internasional. Tindakan defensif Republik Islam Iran dalam menjalankan haknya untuk membela diri menunjukkan pendekatan bertanggung jawab Iran terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional pada saat tindakan ilegal dan genosida yang dilakukan oleh rezim apartheid Zionis terhadap bangsa Palestina, kata Kemlu Iran dalam siaran pers Minggu. Kemudian, Iran juga menyebut serangan ke Israel itu sebagai pembalasan atas serangan militer Israel terhadap kantor konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada awal April lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buka suara usai negaranya mendapat serangan dari Iran. Netanyahu mengatakan pihaknya telah melakukan pencegahan serangan Iran ke negaranya. Kami telah mencegat, kami telah membendung serangan Iran, kata Netanyahu. Sebelumnya, Iran disebut mengirimkan lebih dari 200 misil dan drone ke berbagai titik di Israel pada Sabtu malam atau Minggu dini hari. Serangan ini kemudian diintersepsi oleh sistem pertahanan anti-roket Israel dan juga oleh pesawat jet tempur Yordania, karena serangan tersebut melintas di wilayah udara Yordania. Militer Israel mengklaim serangan Iran ini hanya merusak beberapa pangkalan militer mereka, dan tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut. Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Rusia yang dilengkapi dengan rudal hypersonic Kinzhal memasuki Laut Mediterania melalui terusan Suez pada Minggu bertepatan pada momen Iran menyerang Israel pada Sabtu malam waktu setempat. Pengerahan rudal hypersonic itu di Laut Mediterania setelah serangan Iran ke Israel. Kapal perang Marshal Shaposhnikov merupakan kapal perusak kelas yang dimodernisasi sebagai fregat. Kapal ini bertugas di Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia sejak bertahun-tahun lamanya. Mesir menyatakan pihaknya telah diminta Iran untuk menghindari wilayah udara Teheran selama 2 hari karena ada latihan militer. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut pihak berwenang Iran memberitahu mereka bahwa pada Rabu pukul 11 Teheran akan ada latihan militer sehingga Kairo diminta menjauhi wilayah udara Teheran. Iran belum membuat pengumuman resmi mengenai latihan militer di waktu tersebut. Informasi ini dibagikan dalam rilis Kementerian Penerbangan Sipil Mesir pada Rabu. Kabar latihan militer ini mencuat saat Iran disebut tengah bersiap untuk membalas Israel atas pembunuhan pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli dini hari. Haniyeh tewas di tempatnya menginap di ibu kota Teheran usai menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian sehari sebelumnya pada 30 Juli. Hamas dan Iran menuding Israel dalang di balik pembunuhan Haniyeh. Israel hingga kini bungkam mengenai tuduhan tersebut. Iran pun bersumpah bakal menghukum keras Israel atas pembunuhan yang terjadi di teritorinya itu. Sejumlah pihak pun khawatir akan ada perang pecah antara Iran dan Israel dalam waktu dekat. Pasca pembunuhan Haniyeh, Iran langsung memanggil semua proksi poros perlawanannya untuk membahas masalah tersebut. Selain Haniyeh, komandan tertinggi milisi Hizbullah Lebanon Fuad Shukr juga tewas beberapa jam sebelumnya di tanggal 30 Juli. Ia diserang Israel di ibu kota Beirut, Lebanon,
karena dituding dalang serangan di dataran tinggi Golan yang menewaskan 12 orang pada 27 Juli lalu. Pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, juga telah bersumpah bakal membalas negeri Zionis atas kematian Shukr. Ia menyebut Israel telah melewati garis merah dan mengobarkan perang di seluruh front. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran atau Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), Maijen Mohammad Bagheri mengatakan Iran tidak berniat melanjutkan operasi menyerang Israel. Dan, kata dia, operasi serangan udara tersebut telah selesai. Dia menegaskan Iran melakukan operasi serangan udara pada Sabtu dan Minggu karena rezim Zionis telah melanggar batas merah yang tak dapat diterima saat menyerbu misi diplomatik mereka di Damaskus, Suriah. Tindakan rezim Zionis yang menargetkan konsulat Iran di Damaskus dan membunuh para penasihat hukum Iran yang hadir di negara tersebut atas undangan pemerintah Suriah merupakan tindakan yang melanggar batas yang dikutuk semua negara, kecuali 2 atau 3 pendukung rezim Zionis, ujar Bagheri mengutip dari IRNA. Jenderal senior tersebut lebih lanjut mengatakan serangan Israel harus ditanggapi, dan pemimpin tertinggi Iran mengatakan hukuman terhadap rezim Zionis Israel tersebut harus dilakukan. Sebelumnya pada Minggu, IRGC mengeluarkan peringatan keras dalam pernyataan kedua yang dirilis setelah serangan pesawat tak berawak dan rudal terhadap situs militer di wilayah yang diduduki Israel sebagai pembalasan atas serangan rezim terhadap konsulat Iran di Suriah pada 1 April. IRGC memperingatkan AES menentang, mendukung, dan berpartisipasi dalam tindakan apapun yang merugikan kepentingan Iran. Garda Revolusi pun menjanjikan respons timbal balik dan proporsional terhadap ancaman Amerika dan Israel yang berasal dari negara manapun. Sebelumnya, mengutip dari Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan Garda Revolusi hanya menyasar operasi udara ke fasilitas militer di wilayah pendudukan Israel. Dia menegaskan tak ada situs non-militer yang menjadi target operasi dari serangan ratusan drone dan rudal tersebut. Press TV adalah saluran berita berbahasa Inggris yang dimiliki Badan Penyiaran Iran. Dalam operasi ini, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dengan perhitungan akurat dan menggunakan drone serta peluru kendali menargetkan pangkalan militer tempat pesawat F-35 milik rezim Zionis melakukan agresi terhadap gedung kedutaan besar Iran di Damaskus, ujar Amir Abdollahian dalam pertemuan dengan duta-duta besar asing di Teheran pada Minggu lalu. Selain itu, dia pun sudah mengirimkan pesan ke Amerika Serikat yang dikenal sebagai sekutu Israel mengenai hak Iran dalam membela diri setelah negara Yahudi menggempur misi diplomatik mereka di Suriah. Kami mengirimkan pesan pagi ini ke Gedung Putih dan menyatakan bahwa ini adalah operasi terbatas dengan kekuatan minimum hanya untuk mengamankan hak kami atas pertahanan yang sah dan untuk menghukum rezim Israel, kata Amir Abdollahian. Terbatasnya pertahanan sah dan hukuman terhadap rezim Zionis berarti kami tidak menetapkan target sipil apapun dalam respons kami. Tambahnya, pejabat utama diplomat Iran itu mengatakan Garda Revolusi tak menargetkan lokasi ekonomi ataupun populasi di wilayah pendudukan Israel, hanya pangkalan militer dan intelijen.